Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Yang akan kita bahas kali ini adalah penggunaan tool text atau text tool. Yang ini. Ini text tool. Anda juga bisa mengaktifkan tool ini dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Nah, penggunaan text tool di sini ada dua model. Ada dua model. Yang pertama itu teks artistik atau teks yang berdiri sendiri. Cukup Anda klik saja di sini, klik, baru Anda mulai mengetik, misalkan Corel Draw, gitu ya. Saya zoom. Nah, ini tag yang berdiri sendiri atau tag artistik. Ada juga lagi teks yang dibentuk dengan kita menekan klik tahan baru dibuka seperti ini. Ini namanya teks paragraf. Nah, kita bisa mengetikkan di sini. Oke, saya punya contoh seperti ini. Nah, ini adalah teks paragraf. Ini teks yang berdiri sendiri atau teks artistik. Nah, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model ini. Kalau teks artistik ini, kelebihannya kita dapat memanipulasinya secara langsung. Misalkan begini, kita ingin membesarkan, mengecilkan, atau melebarkan, gini ya, atau meninggikan, begini. Nah, kalau teks paragraf itu kalau kita membesarkan, itu semakin lebar, barisnya akan semakin berkurang. Nah, kalau ingin membesarkan teks paragraf ini, kita hanya merubah ukuran atau size teksnya menjadi yang lebih besar. Nah, gini. Nah, gini. Beda dengan yang teks artistik ini kan, beda. Nah, tapi teks paragraf ini kelebihannya, kalau kita mengetikkan kalimat yang panjang, misalkan saya agak cepat aja ya. Sekarang saya mengetikkan lagi. Nah, misalkan teruslah belajar desain sesering mungkin, nah gitu ya. Kalau saya ketikkan terus-menerus, dia otomatis akan turun ke bawah. Tapi kalau teks ini, teks yang artistik ini, kalau saya ketikkan terus misalkan ya, dia akan bablas terus sepanjang-panjangnya. Dia tidak akan turun sebelum kita menekan tombol enter. Sebelum kita menekan tombol enter, dia baru akan turun. Misalkan gini, belajar desain itu sangat mengasihkan, misalkan begini ya. Dia nggak akan turun sebelum kita enter gitu ya, baru kita ketik lagi. Misalkan kita dapat membuat, gitu ya. Kalau mau turun di enter lagi, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Jadi tergantung kebutuhan sih. Misalkan kalau Anda biasanya, kalau saya sih biasanya kalau buat spanduk saya menggunakan teks yang di bawah ini, yang artistik ini atau teks yang berdiri sendiri. Terus kalau saya ingin membuat sebuah brosur, saya yang memiliki atau menggunakan banyak kalimat, saya menggunakan teks paragraf. Jadi tergantung kebutuhan saja. Nah, kalau kita memilih atau mengaktifkan text tool ini, akan muncul di sini tool option barnya di sini. Ini berbagai macam pilihan yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi teks ini. Kita dapat mengganti jenis fontnya. Nah, di sini jenis fontnya sudah disiapkan sama Corel.
Kita bisa mengganti ukuran atau size-nya. Di sini sudah disiapkan juga. Otomatis berubah ya kalau kita arahkan. Gitu ya. Terus kita dapat juga membuat garis bawah atau underline. Nah, terus kalau teks paragraf atau teks yang berdiri sendiri itu kita bisa mengatur perataannya. Misalkan ada perataannya, ada yang tengah. Ini kurang lebih sama seperti di Word ya. Di Word. Kalau kita merasa, misalkan ini saya pilih paragraf ini ya. Nah ini kan. Nah ini kita bisa mengatur. Ada lagi di sini bullet. Ini kita bisa memberi. Ini kalau kita ketik. Nah ini mungkin Anda sudah sangat paham, apalagi kalau Anda sering menggunakan gitu ya. Nah ada lagi bulletnya. Menggunakan Word ya. Kita juga bisa memberi. Ini saya matikan. Apa namanya ini? Drop cap. Bisa membuat huruf besar di awal paragraf. Nah gitu. Kalau dirasa masih kurang, pengaturan tentang teks ini, Anda bisa klik di sini text properties ya. Nah ini akan muncul text properties di sini. Nah ini itu ada karakter, ada apa namanya paragraf, terus ada frame. Ini bisa digunakan. Ini sangat banyak sekali pengaturan tentang teks di sini. Nah, ini silakan Anda coba sendiri saja. Nanti kalau saya coba satu persatu mungkin akan sangat panjang waktunya. Nah, kalau mewarnai teks, teman-teman bisa Anda bisa melalui yang ada pewarnaan di sebelah kanan ini atau palette color di sebelah kanan ini. Dengan menggunakan ini juga bisa text properties, tapi kalau mau langsung tinggal diklik aja. Nah, pewarnaannya begini. Nah ini juga apa namanya, mau diwarnain apa gitu ya. Mungkin saya ada sedikit menyampaikan yang ada di sini yang sering saya gunakan ya. Misalkan saya hapus ini. Nah, kalau yang ini saya blok gitu ya. Nah, ini saya blok, dia akan aktif. Ini jarak antar karakter. Ini kita tambahin ya. Nah, jarak antar karakter. Nah, gitu. Ini warna dari apa namanya teksnya. Kalau ini kita bisa, ini kalau di blok tinggal diganti warnanya misalkan warna. Nah, memberi efek apa namanya background di belakang teks. Background di belakang teks. Saya kembalikan. Kalau ini memberi warna garis, ini warna garis. Bisa dipilih aja warna garisnya banyak sekaligus menebalkan ya. Kan mau saya tebalin begini, terus warnanya mau saya ganti merah gitu, atau sudah merah ya, maaf, kuning misalkan gitu. Saya kembalikan. Nah, sebenarnya ada cara cepat. Misalkan kita ingin melebarkan jarak antar karakternya, Anda bisa minta bantuan sama ini Shape Tool. Nah, Shape Tool. Saya klik Shape Tool-nya. Nah, ini kan ada panah ke kanan, ini ada panah ke bawah. Nah, saya geser begini, dia akan melebar sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa dirapatkan teksnya, ini bisa dilebarkan gitu ya. Kalau panah ke bawah ini teksnya harus dua baris. Misalkan saya buat lagi di bawahnya. Itu misalkan sangat asik gitu ya. Nah, saya aktifkan Shape Tool kembali. Nah, ini muncul. Nah, ini panah ke bawah ini untuk apa namanya, merapatkan antar baris. Nah, ini misalkan barisnya kita rapatin begini. Nah, gini ya. Ini merenggangkan. Nah, gitu ya. Saya zoom dikit lagi. Nah, ini. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan dari masing-masing teks ini ada titik kotak kecil di bawahnya ya. Ini digunakan untuk
Anda bisa menggeser-geser per karakternya ke bagian yang Anda inginkan. Misalnya gini, saya geser ke atas begini, nah ini saya geser ke sini, saya mepetkan begini, nah ini saya geser lagi begini, ini lagi saya geser begini. Nah ini model-model yang ingin kita rubah teksnya dengan sesuka hati Anda. Bagaimana meletakkan per karakter teks dengan menggunakan bantuan Shape Tool ini. Nah, begitu ya. Kalau yang lain-lainnya ini silahkan Anda coba saja. Kalau ini juga bisa digunakan. Nah, saya pilih ini ya, di jaraknya. Kalau di Word itu kan spasi ya. Nah, spasi. Kalau di Corel bisa dengan cara begini, atau jaraknya dirapatin begini atau begini. Nah, gimana? Cukup paham tentang penggunaan text tool pada Corel? Nah, itu saja tutorial saya kali ini. Jika Anda menyukai tutorial ini, silahkan di like atau suka. Dan jika Anda ingin mendapatkan video terbaru dan terupdate dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.